bagi kita sekalian dan selamat pagi. Yang terhormat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana beserta seluruh rombongan, yang kami hormati perwakilan Kementerian Kelembagaan dan TNI Polri, Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili Bupati Cilacap yang kami hormati, beserta Forkopimda Kabupaten Cilacap, Vice Presiden BNI 46, Sekretaris Daerah beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap serta segenap tamu undangan dan hadirin yang kami hormati. Ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan begitu banyak berkah, nikmat serta karunia untuk kita semua. Pada pagi yang berbahagia ini, kita berkumpul bersama di tempat yang indah untuk mengikuti acara Gerakan Mitigasi Vegetasi Partisipasif Bencana Penanaman Vegetasi Pantai Cemara Sewu di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap pada hari ini, Rabu 28 April 2021 dimulai. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Ibu Dr. Anda Eni Supartini MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang terhormat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang kami hormati sesama para eselon 1, 2 di jajaran BNPB, yang kami hormati Bapak Bupati Cilacap beserta Forkopimda, yang kami hormati PLT Asda 1 Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Dandim Kapolres dan Danlanal, yang kami hormati Kalakhar BPBD Jawa Tengah, Kalaksa BPBD Kabupaten Cilacap beserta jajaran, yang kami hormati Presiden yang kami hormati Vice Presiden BNI 46, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan karunia-Nya kita semua dapat bersilaturahmi, dapat berkumpul di tempat yang sejuk, yaitu Pantai Cemara Sewu, Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Kepala Badan beserta Bapak Ibu undangan, pada tanggal 26 April kita baru saja memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana, dan Kabupaten Cilacap telah menyelenggarakan di 7 kelurahan desa dengan 20 titik tempat evakuasi, antara lain Desa Bunton, Desa Gombol Harjo, Desa
Tambakrejo, Kelurahan Gunung Simping, Kelurahan Donan, dan Kelurahan Cilacap. Warga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bahkan izin melaporkan juga wajibkan untuk mengikuti swab antigen, dan kami pastikan mereka yang ikut berlatih tepat jam 10 dengan membunyikan kentongan. Hal yang membanggakan bagi kami adalah Bapak Bupati beserta Forkopimda juga sebagai playmaker memastikan masyarakatnya melakukan evakuasi sesuai dengan jalur evakuasi dan menenangkan masyarakat yang panik pada saat latihan. Kepanikan itu nyata karena memang wilayah yang kami lakukan untuk latihan evakuasi adalah 7 wilayah yang memang betul-betul terdampak dari gempa dan tsunami. Latihan ini betul-betul real yang melibatkan anak sekolah juga, balita, lansia, Babinsa, Babin Kamtipmas, Linmas, Satpol PP saling bahu-membahu membantu proses evakuasi. Saya betul-betul kaget kemarin yang kami sesuai dengan prokes karena kami sudah dihimbau oleh Bapak Asisten untuk Bapak Ibu disampaikan juga bahwa proses ini tidak mudah. Kami juga harus melakukan pembekalan kepada fasilitator. Kemudian kami juga melaksanakan sosialisasi yang telah dilaksanakan dengan baik, touring maupun daring. Sesuai dengan mandat Hari Kesiapsiagaan Bencana, yaitu masyarakat mampu menemukan ancaman. Yang ini telah disampaikan kepada dari pendamping desa maupun fasilitator, mereka dari door to door menyampaikan hal ini. Dan fasilitator itu juga kami ambil dari beberapa teman-teman forum dan teman-teman forum pengurangan risiko bencana yang ada di Kabupaten Cilacap, juga para aparat desa yang ada di situ. Kemudian masyarakat mampu mengurangi risikonya dan mengetahui tempat evakuasinya. Dan jelas latihan bersama keluarga, ibu-ibu mereka membawa balitanya, bahkan tidak hanya satu, mereka ada yang membawa 2 atau 3, hanya memastikan, mengedukasi bahwa ini tempat nanti kalau ada apa-apa atau tempat kita menyelamatkan diri, yaitu tempat evakuasi. Program pencegahan yang lain adalah pada perangkat Vice Presiden BNI secara aktif membantu suksesnya dengan latihan evakuasi mandiri. Ketulusannya hadir dari Jakarta untuk menyerahkan yaitu 2.500 tanaman, kemudian ada alat pompa, kemudian juga ada tempat penampungan air, selang, pipa, dan lain sebagainya. Mohon izin kepada Bapak Vice Presiden BNI 46 untuk hadir tampil ke depan untuk menyerahkan perangkat tadi secara simbolis kepada Bapak Bupati Kabupaten Cilacap. Kepada beliau kami persilakan. Kita beri aplaus Bapak Ibu atas support dan dukungannya dari BNI 46 pada pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana di Kabupaten Cilacap, serta ada rangkaian secara seremonial penanaman pohon yang nanti akan langsung dipimpin oleh Kepala BNPB dan diikuti seluruh perangkat provinsi, baik provinsi, TNI Polri maupun Forkopimda. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan serta hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Bupati Cilacap yang kami hormati Bapak Haji Tato Suwarto Pamuji. Salam bahagia bagi kita semua. Saya sampaikan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Letnan Jenderal Kepala BNPB Dr. RI Yoni beserta rombongan Kepala BNPB Cilacap beserta rombongan di Bapak Gubernur Jawa Tengah Kabupaten Bandung atau yang mewakili Vice Presiden BNI yang saya hormati, Saudara Kalakar BPBD Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati, rekan-rekan anggota Forkopimda yang saya hormati, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang saya hormati, tamu undangan serta hadirin yang berbahagia.
bahwa akhir-akhir ini satu persatu teman kita, adik, jadi cucu kita dan juga sahabat-sahabat sebelum ini. Jadi pamit seperti saya ibaratkan pulang ke rahmatullah. Ternyata sehebat apapun manusia pasti kalah oleh waktu. Semakin tua, lemah, sakit, dan menemui ajalnya. Ini jangan dianggap ringan masalah COVID-19. Saya ingatkan karena di Jawa Tengah banyak di sini kepala dinas saja ada, teman-teman saja ada, meninggal. Maka saya sering saya ingatkan kita kalau mengingat tahun 2006 laporkan Pak Doni bahwa saya dengan Forkominda khusus sudah ada 165 yang meninggal. Semua kerja jangan sampai terjadi arus mudik ke Cilacap. Kita di Cilacap ini, Pak Kapolres sudah berapa kali dengan Pak Dandim, Pak Danang, kita karantina ya kalau nggak pulang. Nah inilah salah satu cara supaya jangan sampai naik. Memang kemarin ada naik sedikit masalah di Nusa Kambangan, tapi ini sudah mulai berangsur. Ini yang menjadikan tadi saya dilapori Pak Kepala Dinas Kesehatan, katanya Cilacap ini tinggi Pak, nomor 2 ya, tapi yang itunya dari itu. Pada kesempatan ini saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Kepala BNPB RI beserta rombongan atas kehadirannya di Cilacap. Ini Cilacap kabupaten terluas di Jawa Tengah, penduduknya juga terbanyak di Jawa Tengah, heterogen. Agama apa saja ada, etnis apa saja ada, yang jelas pantai. Nah pantai ini kita kalau mengingat tahun 2006 tsunami itu yang terjadi ini tidak sedikit, sudah ada 165 yang meninggal. Maka dengan adanya penanaman mangrove dan lain-lain ini di Kabupaten Cilacap ini, saya ucapkan terima kasih. Yang jelas bahwa hidup ini adalah penderitaan. Apa sih yang menjadi sebab-sebab menderita? Bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah untuk manusia, tapi dirusak oleh manusia. Untuk itu manusialah yang harus menjaga ini. Dan tadi saya dalam perjalanan saran dari Pak Doni bahwa untuk menanam ini nanti saya tindak lanjuti. Untuk menanam pohon itu bukan dari proyek, bukan dari apa, tapi kesadaran masyarakat dari hati sini. Jadi bukan ini. Jadi nanti saya minta nanti di sini hadir Saudara Sekda dan Forkominda. Nanti setelah ini kita sama-sama, ayo kita sadar. Dan tadi Pak Doni menyampaikan mau yang menemukan pohon ini yang membuat eksperimen pohon ini dengan Pak Dandim tadi udah menyampaikan mau ditinggal berapa minggu di sini untuk memberi edukasi kepada masyarakat. Semoga dengan penanaman pohon hari ini akan ditindaklanjuti, bukan hanya hari ini. Dan saya terima kasih tadi Vice Presiden BNI. Nanti kalau kurang saya akan minta lagi. Demikian, selamat datang Pak Doni beserta rombongan di Kabupaten Cilacap. Ini yang akan memotivasi kita semua bahwa bagaimana kita persiapan, jangan sampai sudah terjadi tsunami baru kita nggak ada, tapi sebelum ini. Jadi seperti saya ibaratkan bahwa hujan turun ke bumi ini tidak pernah menunggu apakah kita udah siap atau payung atau belum. Tapi tsunami pun, kematian itu tidak peduli kita udah siap atau belum. Nah di sini kita udah siap.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan tamu undangan yang kami hormati, acara berikutnya sambutan anggota DPR RI Komisi 8 Dapil Cilacap yang kami hormati Bapak Wastam SHSE. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Doni Monardo sebagai Kepala BNPB, yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Bupati serta jajarannya, dan yang saya hormati Forkompinda yang telah menghadiri acara ini. Yang saya banggakan semua adalah para hadirin yang telah datang kemari. Salam tangguh. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa berkumpul bersama dalam acara yang luar biasa ini, peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana dengan tema yang luar biasa, siap untuk selamat untuk kita. Inisiasi menjadikan tanggal 26 April ini sebagai Hari Kesiapan Bencana dari BNPB patut diapresiasi. Hal ini karena bertujuan untuk membudidayakan latihan secara terpadu, terencana, dan berkesinambungan yang telah dilaksanakan kemarin ya, mulai penanaman pohon-pohon. Semoga menjadi yang berguna untuk masyarakat untuk selanjutnya. Kewaspadaan dan kesiapan masyarakat menuju Indonesia tangguh bencana. Peringatan ini sebagai bentuk ajakan kepada semua pihak untuk melakukan suatu hari melakukan latihan kesiapsiagaan bencana secara serentak. Hari kesiapan HKB ini, Hari Kesiapsiagaan Bencana ini juga merupakan ajakan bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana seperti daerah pesisir. Seperti di sini di Kabupaten Cilacap ini banyak sekali daerah-daerah yang rawan bencana karena erosi dari abrasi air laut. Semoga bisa tertangani dengan baik nanti. Mohon dukungannya Pak Doni Monardo supaya bisa di Cilacap ini bisa tertangani dengan baik Pak. Untuk selamat serta mengusung tema latihan membuat kita selamat dari bencana. Kami berharap dengan 4 hal yang perlu dilakukan antara lain menggali ancaman bencana yang ada di sekitar, mengenali risiko bencana, mengetahui tempat evakuasi kekeringan, daerah mana aja yang merupakan rawan-rawan abrasi air laut, sehingga daerah tempat-tempat tersebut bisa menangani secara mandiri seharusnya sudah. Jadi kenapa? Karena kejadian-kejadian itu berlangsung sering. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala BNPB Bapak Doni Monardo ditunjukkannya dengan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dijadikan tuan rumah peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional ke-14 tahun 2001. Terima kasih Pak Doni. Tepuk tangan buat Pak Doni telah hadirin semuanya dalam acara ini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pak Toto Nurida dan jajarannya dan seluruh dari anggota kepolisian dan TNI, instansi dan lembaga kemanusiaan yang concern terhadap penanganan bencana di Indonesia, hadir juga Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili di Cilacap dan jajaran Bupati yang mewakili juga, sehingga rangkaian kegiatan ini terlaksana dengan baik. Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama. Sambutan sekaligus pengarahan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang terhormat Bapak Letjen TNI Dr. Honoris Causa Doni Monardo. Kami silakan. Nasional Penanggulangan Bencana yang terhormat Bapak Letjen TNI Dr. Honoris Causa Doni Monardo. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Pemerintah Provinsi Jateng, yang terhormat juga Pak Bupati Cilacap dan juga Bapak Wastam, anggota Komisi 8 DPR RI, Dapil Cilacap, Pindah Cilacap, dan juga para pejabat dan juga dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kawan-kawan dari Jakarta, hadir Sestama, Irtama. Saya minta maaf Pak Bupati, yogianya saya datang pada saat tanggal 26 itu, tapi karena ada kegiatan di Jakarta, sehingga saya tidak bisa meninggalkan Jakarta, sehingga diwakilkan kepada Bapak Lilik. Beliau itu adalah Deputi Pencegahan, baru dilantik kemarin sebagai Sestama BNPB. Jadi mungkin berkah karena menyelenggarakan acara di Cilacap, langsung dapat promosi sebagai Sestama. Bapak Ibu sekalian, latihan kesiapsiagaan bencana ini sangat penting. Karena Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan mengingatkan kita semua, utamanya dalam menghadapi bencana adalah pencegahan dan pencegahan. Dan pencegahan ini harus dilakukan secara simultan, mulai dari upaya untuk mengenali risikonya, mengenali ancamannya, kemudian bagaimana mengatasi risikonya, dan juga tentunya harus diikuti dengan latihan kesiapsiagaan. Tanpa latihan, kalau terjadi ancaman bencana, maka sangat mungkin korbannya juga tidak sedikit. Nah, pengalaman kita beberapa tahun terakhir ini menghadapi begitu banyak bencana, karena negara kita berada di ring of fire, berada di cincin api. Kita punya 3 pertemuan lempeng, subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ya, salah satunya adalah di bagian selatan Pulau Jawa. Kemudian juga kita punya hampir 300 patang lempeng di daratan dan juga di laut yang setiap waktu bisa bergeser dan terjadi gempa. Kita punya 500 gunung api, 127 gunung api aktif, termasuk di Pulau Jawa yang jumlahnya juga tidak sedikit. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, kita yang menikmati keindahan alam yang begitu luar biasa, memiliki biodiversity yang juga sangat variatif di dunia ini, tapi juga memiliki risiko ancaman yang tidak kecil. Oleh karenanya, kita tahu bahwa World Bank menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 35 negara dengan risiko ancaman tertinggi di dunia. Dan setiap tahun kerugian ekonomi akibat bencana yang terjadi di tanah air itu mencapai sekitar 22 triliun. Itu data rutin yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan. Jadi betapa kita punya risiko yang sangat tinggi. Baru-baru saja kita menghadapi sejumlah kejadian. Tanggal 15 Januari, gempa yang terjadi di Sulbar yang mengakibatkan ratusan korban jiwa. Kemudian NTT pada tanggal 4 April yang lalu ya, terjadi siklon tropis yang mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor di NTT yang korbannya juga mencapai ratusan orang. Nah, kalau kita lihat kejadian-kejadian alam ini adalah peristiwa yang berulang. Ya, gempa dan tsunami di Aceh bukan yang pertama, sudah terjadi berkali-kali sesuai dengan data yang disampaikan oleh para peneliti di selatan Banten dan sebagian Jawa Barat. Itu pun telah terjadi beberapa kali gempa dan tsunami pada periode ribuan dan ratusan tahun yang lalu. Termasuk juga di sejumlah wilayah di Sulawesi, di Maluku, di Papua. Dokumen tentang kebencanaan ini ternyata sangat lengkap di Belanda, baik di Arsip Nasional Belanda maupun di Leiden University. Jadi kalau kita ingin tahu sejarah tentang kebencanaan
maka dokumen ini paling banyak kita temukan di Belanda. Karena Belanda berada di wilayah nasional kita waktu itu, Nusantara, menjadi bagian yang memimpin, yang mengatur pemerintahan kolonial, yang tahu situasi dari hari demi hari. Oleh karenanya, kita semua harus meningkatkan budaya sadar bencana, budaya untuk siap selamat setiap saat. Karena apa? Karena bencana ini peristiwa yang berulang, akan terjadi lagi dan akan terjadi lagi. Kapan? Belum ada teknologi yang bisa menentukan kapan akan terjadi gempa. Kalau gempanya besar, biasanya lazimnya akan diikuti tsunami. Tetapi kapan terjadi gempa? Tidak ada teknologi di dunia ini secara akurat bisa memberikan suatu gambaran. Tetapi memprediksi atau potensi terhadap gempa itu bisa diketahui dari sejarah kegempaan, seperti tsunami di Aceh, ya, kemudian di Maluku, bahkan di Jakarta itu pernah terjadi gempa pada periode tahun 1699, 1780 dan 1834. Setelah itu tidak pernah terjadi gempa yang menghantam kota Jakarta. Artinya apa? Jakarta pun punya potensi akan mengalami gempa seperti periode ratusan tahun yang lalu. Ada banyak patahan di sekitar ibu kota negara kita. Di Bandung Utara, patahan Lembang yang sangat populer. Ada patahan Cimandiri, ada patahan Garsela, Garut Selatan. Ya, dan ini semua dipahami, harus diketahui. Artinya gempa dan tsunami peristiwa yang berulang dan akan terjadi lagi. Nah, bagaimana dengan Cilacap? Cilacap pernah terjadi gempa dan tsunami pada tahun 1921. Dan berulang lagi sumber gempanya di selatan Pangandaran pada tahun 2006. Warga Cilacap banyak yang terselamatkan karena ada benteng alam di selatan, yaitu Pulau Nusa Kambangan. Walaupun korbannya tidak sedikit, yaitu 165 orang. Itu karena gempanya dari arah barat, tsunami-nya dari arah barat. Lantas kalau seandainya sumber gempanya ada di pantai atau di wilayah timur, kemudian wilayah daratan Cilacap ini terbuka, tidak ada benteng alam yang cukup melindungi warga Cilacap, maka korbannya sangat mungkin akan besar sekali. 2006, di mana sumber gempanya di bagian barat, itu pun menimbulkan korban 165 orang. Karena sebagian terlindungi oleh Pulau Nusa Kambangan. Ya, oleh karenanya acara kita hari ini menanam pohon. Terima kasih Vice Presiden BNI yang telah membantu menambah jenis pohon yang ditanam pada hari ini untuk mengingatkan kita bahwa gempa, tsunami akan terjadi lagi pada periode yang akan datang. Dan kita yang hidup hari ini tidak boleh egois. Kitalah yang harus membantu generasi yang akan datang untuk menanam. Nah, salah satu upaya mitigasi menghadapi tsunami ini adalah dengan vegetasi. Kita sudah punya pelajaran dari negara lain. Jepang membangun seawall di Sendai, diresmikan tahun 2009 dengan biaya lebih dari 100 triliun rupiah kalau dirupiahkan. Membangun benteng buatan untuk menghindari warganya agar tidak diterjang tsunami. 2 tahun setelah diresmikan, tahun 2011, terjadi gempa yang besar di Jepang, di Sendai. Apa akibatnya? Infrastruktur buatan Jepang yang cukup
dikenal di dunia sangat kuat, tidak tahan menghadapi kekuatan alam, jebol. Akhirnya warga pun banyak yang menjadi korban karena mereka merasa sudah terlindungi dengan oleh benteng itu. Sekali lagi kita harus ingat, buatan manusia tidak akan mampu menghadapi kekuatan alam. Oleh karenanya, membangun sebuah upaya menanam pohon tertentu yang sesuai dengan karakteristik alam, ini tidak terlepas dari upaya membangun peradaban untuk selamat. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita tidak mungkin pindah ke planet lain yang lebih aman, tidak mungkin. Tidak ada planet yang seaman bumi ini. Oleh karenanya kita harus merawat apa yang sudah ada. Jangan kita rusak. Apa yang kita miliki hari ini bukanlah milik kita, tetapi titipan dari generasi yang akan datang. Pak Bupati mengatakan pada saya, dulu daerah ini adalah daerah pertambangan pasir besi. Beliau melakukan berbagai upaya untuk pencegahan. Kita berterima kasih pada Bupati yang telah berupaya melindungi kawasan pesisir ini. Dan saya lihat kawasan ini cukup subur. Cemara udang tumbuh dengan baik sekali. Pohon-pohon tumbuh dengan bagus. Ya, mudah-mudahan melalui desa Cemara Sewu ini, Cilacap bisa segera menjadi bagian percontohan secara nasional, melindungi kawasan pantai dari abrasi yang ini yang paling banyak dilaporkan oleh para kepala daerah kepada kami di BNPB. Abrasi pantai. Dan salah satu faktornya mungkin karena perubahan iklim, sehingga ombak semakin besar, sehingga daratan tergerus oleh cuaca ekstrim yang mengakibatkan deburan ombak yang sangat keras. Nah, hanya bisa diatasi dengan vegetasi. Alam dihadapi dengan alam. Seberapa banyak pun biaya yang nantinya akan dikeluarkan untuk membangun barrier, untuk memasang grip di pinggir pantai, hanya bertahan 30-40 tahun. Salah satu contoh yang terjadi di Sumatera Barat, saya SMP SMA, itu pantainya masih jauh, ya, masih puluhan meter ke arah laut. Hari ini sudah tidak ada lagi pantainya, langsung bertemu dengan bibir jalan. Sudah dipasang batu grip, batu gajah, hanya bertahan 40 tahun, ganti lagi. Nah, oleh karenanya, mari kita tingkatkan literasi tentang vegetasi, literasi tentang kebencanaan. Kita bangun dari hari ini, dari sekarang, oleh siapa saja. Ya, coba perhatikan di bagian selatan sana. Ombak sudah masuk ke daratan. Karena permukaan daratannya sudah lebih rendah dibandingkan permukaan laut. Bisa disaksikan itu gelombang. Terlihat dari sini. Jadi tidak ada pilihan lain, sekali lagi Bapak Ibu semua, untuk melakukan berbagai langkah upaya menyelamatkan lingkungan kita. Ya. Dan pada kesempatan ini saya meminta ada 3 pembicara nanti. Yang pertama Dr. Abdul Muhari, ya, dari tempat saja, menjelaskan apa yang telah dilakukan pada tahun 2006 di wilayah Cilacap sesaat setelah terjadi gempa dan tsunami. Kemudian Kepala Desa Cemara Sewu, Pak, ya, yang juga menjadi saksi hidup. Ya. Kemudian satu lagi Saudara Ramli, Ketua KIK, saya undang khusus dari Banten, dari Ujung Kulon. Beliau secara swadaya dengan berbagai langkah-langkah menggerakkan masyarakat, membuat pohon butun. Ini pohon-pohon yang ditanam hari ini adalah dibawa dari tempat budidayanya Pak Ramli dari Ujung Kulon. Beliau lahir di Los Palos, sekarang negara Timor Leste, sudah menetap puluhan tahun di wilayah Banten. Menggerakkan masyarakat, membina anak-anak, melatih mereka. Jadi pohon-pohon yang sekarang kita lihat, pohon butun ini adalah pohon yang disumbangkan oleh Pak Ramli. Tepuk tangan dulu Pak Ramli.
Ada pohon lagi palaka. Palaka ini kalau sudah besar ukurannya itu bisa mencapai 30 keliling orang dewasa. Bibit pohon ini saya temukan di Ambon, Pak Bupati. 30 orang. Mungkin usianya sudah di atas 400-500 tahun. Jadi pohon ini semakin tua, semakin dia kuat akarnya, semakin dia memberikan makna bagi pertahanan terhadap lingkungan. Pohon pule. Ini pun sama, saya temukan pohon ini, saya lihat pohon ini di Ambon. Diameternya atau garis tengahnya itu lebih dari 3 meter, tingginya lebih dari 30 meter. Saya juga menduga pohon itu sudah berusia di atas 400 tahun. Mungkin pohon ini akan menjadi, pohon ini adalah saksi sejarah ketika terjadi gempa dan tsunami berulang kali di Ambon pada tahun 1600-an. Ya. Jadi mengenali vegetasi ya adalah suatu yang penting saat ini, termasuk jenis cemara udang. Ya, cemara udang ini saya ketahui dari membaca artikel di detik.com ketika Ibu Megawati menyampaikan tentang salah satu jenis tanaman. Ulangi, saya ketahui dari Ibu Risma waktu menjadi wali kota wali kota Surabaya yang mengatakan kepada saya beliau mendapatkan penjelasan dari Ibu Mega tentang pentingnya cemara udang ditanam di bibir pantai. Tidak sedikit daerah-daerah yang menanam cemara udang sukses menambah lagi wilayah daratan pantainya, karena ternyata setelah pohonnya tumbuh dengan baik, gundukan pasirnya bertambah. Ya, demikian juga pohon leban. Nah, itu yang saya baca dari salah satu media online tentang pentingnya laban juga di bibir pantai, terutama pantai-pantai yang memiliki gambut. Dan juga tidak sedikit yang kena abrasi, habis pantainya, daratannya habis. Kemudian saya persilakan Pak Dr. Abdul Mahari untuk memberikan penjelasan apa yang telah dilakukan pada tahun 2006 yang lalu. Pak Bupati, Bapak Ibu undangan yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami menceritakan sedikit tentang yang kami lakukan tahun 2006. Sebenarnya 2006 itu pada bulan Mei sampai Oktober kami sedang visit ke Jepang. Kemudian tanggal 17 Juli terjadi gempa dan tsunami di Pangandaran. Tanggal 20 Juli kami disuruh pulang. Kemudian bersama 3 orang peneliti Jepang kami melakukan survei dari tanggal 21 sampai tanggal 26 Juli. Kami jalan dari Pangandaran, nyebrang ke Nusa Kambangan, kemudian sampai ke Cilacap. Di Cilacap kami juga survei sampai ke pantai ini. Kami mendapatkan beberapa kondisi yang mungkin luar biasa. Di Nusa Kambangan kami mengamati seperti tadi Pak Kepala sampaikan, Nusa Kambangan adalah barrier alam bagi masyarakat Cilacap ketika tsunami-nya datang dari arah barat. Di sana kami melihat bekas jejak tsunami itu merusak kondisi pesisir, di mana patahan di pohon, jejak bekas sampah tsunami itu kami temukan sampai di ketinggian 18,6 meter di Nusa Kambangan, 18,6 meter. Kemudian dari Nusa Kambangan kami nyebrang sampai di oil refinery-nya Pertamina. Kami mulai berjalan sampai batas Kebumen 3 hari waktu itu, dan di sini kami mendapati jejak tsunami rata-rata dari 3 sampai 5 meter, Bapak. Khusus untuk di pantai ini kami masih ingat ketika melihat ada
lihat lagi ke belakang tadi sebelum kami bergabung itu sekitar 2,6 sampai 4,3 meter. Kami lihat ulang lagi catatan barusan di sekitar sini 2,6 sampai 4,3 meter. Jadi memang sangat penting untuk kita mengulang lagi menanam vegetasi karena seperti tadi Bapak Kepala sampaikan, di Jepang juga selain melakukan mitigasi dengan struktural, mereka juga menanam vegetasi sejak tahun 1611 Bapak. 1611 itu ada tsunami besar, Keicho tsunami namanya di Sendai. Setelah itu samurai yang waktu itu memerintah di Jepang namanya Date Masamune itu menanam cemara pantai pinus setebal 400 meter tebalnya, sepanjang pesisir 600 km. Nah, ini kemudian dari 1611 seperti Bapak sampaikan, kalau kita menanam vegetasi itu ukurannya mungkin 10 sampai 20 generasi ke depan. Itu kemudian menahan lebih dari 13 tsunami dari 1611 sampai 2011. Di 2011, 400 tahun setelahnya, baru hutan pantai ini rusak secara signifikan karena mungkin memang waktu itu tinggi tsunami yang menghantam Sendai itu dari 23 sampai 32 meter. Jadi air tsunami-nya lewat di atas pohonnya. Ini yang kemudian merusak sebagian besar hutan pantai di Jepang. Tapi dalam 400 tahun tumbuhnya vegetasi itu sudah 13 tsunami yang bisa ditahan dengan vegetasi tersebut. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Paham daerah Cemara Sewu. Sementara di selatan Nusa Kambangan 18,6 meter. Jadi ya warga Cilacap harus melindungi Nusa Kambangan karena itu adalah benteng alam terbaik bagi wilayah Cilacap dengan penduduk 2,2 juta orang yang juga cukup padat pemukimannya. Pak Desa, Pak Kades, mohon berkenan sedikit memberikan penjelasan, Pak. Yang pertama, selamat datang yang terhormat Bapak Kepala Badan, Bapak Bupati. Perkenalkan, nama saya Sudin Kades Benton. Sedikit bercerita, ini cerita nyata karena saya melihat sendiri dan asli saya kelahiran Bunton. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu itu jam 4 lebih sebelum terjadi tsunami itu ada suara ledakan dulu, letusan. Karena di Desa Bunton dulu di pinggiran pantai itu ada banyak sekali penambang pasir dan ada angkutan mobil truk lewat, itu dikira suara ban meletus, jadi tidak dihiraukan. Lagian juga warga masyarakat itu tidak mengenal yang namanya tsunami, taunya Sumarni. Jadi setelah dibiarkan begitu saja, tahu-tahu anak saya itu pulang yang kecil, masih kecil, ditarik-tarik sama liliknya dengan pakai bahasa Bunton, banyune ngalor atau bahasa Indonesia itu airnya ke utara. Nah, terus akhirnya apa? Panik, banyak sekali penambang yang lari karena penambang itu kedorong oleh air yang melalui sungai atau muara di sebelah sini persis. Akhirnya sampailah ke desa yang sekarang menjadi wisata WPK. Dia berlarian sambil telanjang, sambil mengatakan banyune ngalor, seperti itu. Belum kenal namanya tsunami Bapak. Jadi yang tahunya adalah banyune ngalor, kaget. Terus air itu sampai ke, kalau dilihat dari sini kita bisa melihat di situ ada rumah, dan airnya sampai ke persis ada tanggul yang dulunya emang sini tinggi Pak. Dulu sini setinggi ini, Taruban ini dulunya. Tapi nggak tahu kenapa pasirnya kok jadi seperti ini, nggak tahu. Habis sekali dibawain sama penambang. Dulu di pinggiran laut semuanya pasir segini tingginya ke sana. Dan ada korban yang sopir yang bawa pasir tepat di belakang
itu fotonya Pak Doni. Di situ ada kolam, dulunya ada kolam. Dan di situ dump truck atau truk yang membawa angkutan pasir, walaupun itu ada pasirnya, itu sampai ada guling-guling. Karena sopirnya terjebak di dalam, akhirnya dia meninggal di dalam mobil dan di dalam kolam. Itu yang bisa saya ceritakan. Terus tepatnya jam 4 lebih Bapak, jam 4 lebih. Karena saya tidak bisa bercerita panjang banyak, karena saya juga takut jadi lari. Cuma saya dan istri saya, duluan istri saya larinya. Kebetulan saya juga bawa istri di sini, anak juga. Tapi yang dulu sempat menjadi saksi tsunami nggak terbawa ke sini. Karena apa? Biasanya kalau ada acara seperti ini kan biasanya nggak disuruh bercerita, jadi anak saya nggak terbawa Pak. Jadi mudah-mudahan ini pengalaman yang pertama dan yang terakhir untuk musibah yang ada di Bunton ataupun di Indonesia pada khususnya. Jadi yang namanya tsunami kok benar-benar ada. Jadi kita juga sudah tahu tsunami yang sudah disampaikan oleh beliau Kepala Badan terkait dengan penanaman, saya juga dukung sepenuhnya. Di desa kami, terima kasih, selamat datang di Desa Bunton. Alhamdulillah, Desa Bunton sebagai pagarnya pantai, Pak Jenderal Doni bisa hadir di sini bersama Bupati, tepuk tangan. Dan terima kasih buat warga masyarakat Bunton. Dan sedikit lagi, waktu itu terus di sini juga ada 12 orang yang meninggal. Semuanya itu sedang melaksanakan aktivitas di laut. Ada yang lagi ngambil pasir, dia tidak tahu kalau ada ombak tinggi, malah saking asiknya melihat, nggak taunya begitu ombaknya menghantam badannya terus berbenturan dengan bak mobil, pantatnya mobil. Ternyata langsung dibawa oleh air menuju ke sungai. Semuanya bermalam. Ada yang sampai 1 minggu, suami istri. Kebanyakan 3 hari. 3 hari semua ditemukan. Itu 12 orang. Terus sapi banyak. Mudah-mudahan besok ada bantuan sapi. Ya. Sapi di sini banyak. Kok sapi bisa meninggal? Karena saking kuatnya patokannya itu. Akhirnya sapi kayak layang-layang Bapak. Kayak layang-layang, kena angin itu kena air. Jadi karena patoknya kuat sama talinya kuat, akhirnya sapinya terbang di atas air, akhirnya mati. Itu sapi. Terus untuk tanaman nggak bisa dihitung. Itu cerita. Jadi ini cerita fakta karena saya lahir di Bunton, tepatnya di pinggiran Cemara Sewu. Jadi tahu persis. Untuk ombak bisa dilihat dari depan rumah saya untuk ombaknya. Jadi kalau nggak salah ya ketinggian kurang lebih ya tadi sudah disampaikan 4, 5 sampai 7 meter. Itu karena terlihat dari depan rumah saya. Itu awalnya adalah suara letusan. Itu. Jadi itu saja Bapak Kepala Badan yang sudah menyempatkan waktunya hadir di Desa Bunton. Terima kasih sekali. Kalau boleh nanti saya minta foto bersama kalau boleh buat kenang-kenangan saya. Kebetulan saya baru pertama jadi kades baru. Kalau di pendopo saya jauh ada foto Pak Bupati, Pak Kepala Badan, itu kan menjadi kenang-kenangan untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti perkembangan bencana gempa dan ikuti tsunami. Ternyata kecepatan tsunami itu bisa mendekati kecepatan lajunya pesawat. Ya. Jadi gempa Aceh ada dalam waktu sekian jam itu sudah sampai di Sri Lanka. Orang yang tidak tahu, tidak merasakan ada goyangan gempa, tiba-tiba dihantam oleh gelombang laut. Baru belakangan setelah sekian waktu ada tsunami. Dan sekali lagi, tsunami ini walaupun pusatnya tidak di tempat kita, bisa saja di tempat yang lebih jauh, tetapi karena kekuatannya sangat kuat, itu bisa menimbulkan korban di banyak daerah. Pantai selatan Kebumen itu kita temukan banyak cemara udang, ya, bule,
ya, Ketapang, ya, Palaka. Palaka ini saya kirim khusus dari Pulau Seram, ya, membuat bibitnya di Pulau Seram, kemudian dibawa ke Ambon melalui perjalanan darat, laut, darat lagi, masuk kapal, tiba di Tanjung Priok, ya, dan dikirim kemari lewat darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kalau saya bilang salam konservasi, balas Lestari Desaku. Salam konservasi. Lestari Desaku. Salam tangguh. Terima kasih. Ini mohon izin Kepala BNPB Gubernur Jawa Tengah, Bapak Bupati Cilacap, dan dari unsur Mabes TNI dan Polri, dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Saya cerita sedikit mengenai Butun ini. Saya asal dari Pinting. Kenapa saya tertarik dengan tanaman ini? Karena memang tanaman ini yang pernah ditanam oleh almarhum Presiden Soeharto di Arab Saudi, pohon perdamaian. Ini banyak yang sudah tahu, tapi karena tidak disosialisasikan, sehingga saya sebagai kepala sekolah, kebetulan guru mendidik anak-anak kami tahun 2005. Gerakan saya adalah sekolah berbasis konservasi. Dan saya tidak perlu kenalkan dengan uang, karena anak-anak kita masih usia dari TK, SD, SMP. Banyak orang Banten di sana, orang lain menanam acung, para ini malah nanam butun. Konsepnya konsumsi, padahal energi setiap pohon, setiap orang nanam pohon itu 5 orang oksigen tersedia. Dari sisi pahala, insya Allah mengalir sampai akhir hayat. Amin, amin. Amin. Yang berikut, saya punya keyakinan Pak Kepala BNPB, butun ini ada di ujung kulon, bahkan di sini juga ada, tapi jenis di sana lebih super. Ini kalau diameternya kurang lebih 50 meter. 7 tahun dia sudah bisa menghasilkan buah. Jadi kalau Badan Ramil Adipala dengan Kepala BPPB Kabupaten Cilacap didukung dari BNPB, Pak Lili, barangkali beliau ini luar biasa. Kemarin di Cigelis, di sana kita peringatan bencana tsunami yang kedua, bukan memperingati tapi mengenang. Saya adalah salah satu pelaku yang bukti mengangkat mayat 16 orang. Tsunami di sana tidak ada gempa, tiba-tiba muncul. Jam 9:20 menit. Saya pertama evakuasi mayat ibu tua namanya 75 tahun. Terlempar dari Malam hari ya. malam hari. Jam 5 saya turun dengan motor saat itu karena kondisi jalan tertutup. Kemudian disebuti korban banyak. Dari situ memberikan support untuk saya dengan anak-anak kader konservasi yang militan dan masif. Saya udah bilang jangan bicara uang menanam pohon ini. Kalau bicara uang nanti dari BNI luar biasa. Mudah-mudahan penanaman kurang lebih 2.000 yang sudah terkirim ini masalah tanam gampang. Yang saya tahu itu pemeliharaan minimal 3 tahun. Melalui forum ini, di sini ada perusahaan PLTU bisa kerjasama dengan Bupati dan BPBD dan Dandim. Dalam hal ini Pak Dandim luar biasa siamal Pak. Bahu-membahu dengan Ibu Irna. Ini dalam rangka untuk 2000 ini 7 tahun saya yakin tidak perlu lagi bibit dari ujung kulon, terlalu jauh. Kemarin itu kondisi dari Taman Jaya ke ibu kota itu 23 kilo Pak. Kalau perlu mobilisasi. Jadi kalau ini sudah tumbuh 7 tahun, tidak perlu ambil dari bibit ujung kulon. Dan saya target dengan kader konservasi tahun ini 50.000 bibit secara swadaya. Kalau saya bilang jangan dikasih uang, saya minta polybag, alhamdulillah 50.000. Sampai sekarang belum, karena kita bekerja itu melalui pendidikan, pengenalan. Di saat pandemi ini, setiap hari saya target 100 polybag, diisi tanah, kurang lebih 5 kilo. Barangkali itu aja, nanti penanaman pohon butun ini, Barringtonia asiatica ini adalah hasilnya. Kalau butun ini bahasa Sunda. Saya udah 22 tahun Pak, di Banten. Dan insya Allah bukan kalau sepakat, nanti setelah pertemuan ini kita bicarakan membentuk kelompok yang dipimpin oleh Dan Ramil. Siapapun Dan Ramil sini otomatis jadi pembina untuk pohon ini. Dan saya akan coba
3 tahun saya akan kalau mati bilang sekir dan jumlah. Kalau mati ini 2000 kurang lebih, karena kemarin masih ada sisa Pak. Barangkali itu aja. Mohon izin bahwa jaga alam jahat kita ini adalah bukan sekedar filosofis, tapi adalah secara nyata. Kalau kayu-kayu itu gini Pak, ini kemarin ada, ini vertikal hubungan manusia dengan Allah, Tuhan. Ini alam, manusia dengan alam itu. Jadi kayu-kayu itu punya filosofi, sebetulnya saya jadikan barang bercula satu. Itu adalah ikon dunia. Pandeglang, Ibu Bupati kemarin, salam buat Pak Jenderal dan Bupati Pandeglang dengan Cilacap, saya kira sinkron. Ini menjadi jadi ikon untuk nasional. Jadi kita bikin bibit tahun ini 50.000 Pak Jenderal. Kalau nanti saya mau bantuan dari beberapa perusahaan yang memang tidak perlu uang, tapi polybagnya mungkin tenaga kerjanya, dan dalam rangka untuk memelihara 3 tahun ini. Barangkali itu aja usulan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya kita untuk meningkatkan literasi tentang kebencanaan dan juga literasi kita tentang vegetasi, bahwa vegetasi bisa membangun sebuah budaya untuk memperkuat seluruh bibir pantai yang punya risiko terhadap ancaman tsunami, termasuk abrasi. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan memberikan dukungan dan semangat kepada seluruh warga yang ada di kawasan pesisir pantai untuk melindungi diri, melindungi masa depan keluarga, dan juga melindungi alam yang ada. Insya Allah nantinya alam akan melindungi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Atau diakhiri dengan penanaman pohon, berkenan kepada seluruh rombongan untuk menuju ke tempat pelaksanaan penanaman pohon yang telah disiapkan.
Pak, ada mobil Pak. Awas Pak. Jaraknya jauh mana? Ada jarak Pak. Jaraknya Pak. Ya, gantian. Menyelenggarakan kegiatan pohon di pantai desa Tonton. Nah, kenapa pilihannya di desa ini? Karena tahun 2006 lalu desa ini pernah dilanda gempa dan tsunami yang sumbernya berasal dari selatan Pangandaran. Nah, selain desa Bunton ini, tidak sedikit juga desa-desa sepanjang pesisir pantai Cilacap ini yang terdampak tsunami sehingga korbannya mencapai sekitar 165 orang tahun 2006. Ternyata tahun 1921 juga pernah terjadi gempa dan tsunami di wilayah Cilacap ini. Artinya apa? Gempa dan tsunami adalah peristiwa yang berulang. Kemungkinan pada periode puluhan dan juga mungkin ratusan tahun yang akan datang, peristiwa itu akan terulang kembali. Oleh karenanya, memilih mitigasi berbasis vegetasi adalah salah satu upaya kita. Dan ini adalah perintah Presiden, ya jangan nanti kita terdadah ketika bencana terjadi. Kita mempersiapkan diri lebih awal. Kita semua harus punya kewajiban untuk bisa melindungi wilayah pantai kita, baik dari abrasi maupun juga dari ancaman tsunami, terutama pantai-pantai yang punya risiko terjadi gempa dan tsunami, khususnya di pantai barat sepanjang Pulau Sumatera dan selatan Pulau Jawa, serta beberapa wilayah lainnya di Sulawesi dan juga di Maluku, Maluku Utara, serta Papua bagian utara. Kemudian jenis vegetasi yang dipilih adalah jenis vegetasi yang tepat untuk pesisir pantai, antara lain cemara udang, ketapang laut, ya, kemudian kuleh, palaka, dan larut, ya, serta beberapa jenis tanaman lain yang memang mampu bertahan untuk jangka waktu yang sangat lama. Usianya bisa mencapai ratusan tahun. Seperti yang saya katakan tadi, pohon pule yang pernah saya temukan adalah pohon pule yang terbesar yang saya lihat itu di Lantamal, Ambon. Tingginya lebih dari 30 meter dan garis tengahnya itu lebih dari 3 meter. Artinya usia pohon itu mungkin sudah mencapai lebih dari 400 tahun. Kemudian pohon palaka yang saya bibitkan di Pulau Serap, itu saya temukan pohonnya itu ada di kota Ambon juga, atau di Pulau Ambon, tepatnya di desa atau negeri di Pulau Ambon. Diameter atau keliling dari pohon ini mencapai 30 orang, ya, bergandengan tangan, orang dewasa, pohonnya baru bisa dikelilingi. Artinya apa? Jenis tanaman ini punya usia yang sangat lama, ratusan tahun, akarnya sangat kuat. Jadi kalau kita membangun sebuah vegetasi di sepanjang pesisir pantai, artinya kita sudah bisa memberikan perlindungan untuk generasi-generasi yang akan datang. Saya rasa demikian. Ini ada berapa jumlah pohon yang ditanam? Jadi jumlahnya 3.313 dan tentunya jumlah segitu tidak cukup. Ya. Kita masih membutuhkan jutaan pohon lagi untuk ditanam di sepanjang wilayah pantai kita. Ya, terutama menghadapi abrasi dan potensi tsunami pada periode puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun yang akan datang. Satu lagi jenis pohon leban atau laban yang sudah banyak ditebang di beberapa daerah, padahal pohon ini mampu melindungi kawasan pesisir pantai dari abrasi. Covid gimana Pak? Covid kita Pak? Covid kita Indonesia gimana Pak? Ya, jadi tadi sudah disampaikan Bapak Bupati, kami berterima kasih Bapak Bupati sudah mengajak warga, terutama para orang tua, untuk menghimbau ya anak-anak mereka yang ada di rantau untuk jangan mudik dulu. Ya, larangan mudik ini ya adalah untuk melindungi kita semua.
melindungi bangsa kita. Bapak Presiden mengatakan momentum yang telah dicapai hari ini tolong dipertahankan, tolong dijaga. Setelannya udah pas kata Bapak. Ya, gas dan rem sudah dilakukan dengan sangat di seluruh daerah. Dan ini bukan kerja 1-2 pihak, bukan kerja 1-2 instansi. Ya, ini kerja keras bangsa kita. Oleh karenanya ajakan dan himbauan Bapak Presiden untuk tidak mudik tahun ini tolong diikuti dengan sukarela. Jangan ada perasaan tertekan dan merasa ini menghambat aktivitas silaturahmi. Ya, silaturahmi ya diharapkan bisa dicarikan solusinya dengan cara melakukan silaturahmi secara virtual. Ya, posko-posko yang ada di desa diharapkan bisa memberikan bantuan fasilitas komunikasi kepada warga yang mungkin secara ekonomi tidak mampu, agar mereka tetap bisa melakukan silaturahmi dengan saudaranya yang ada di perantauan. Kita harus mencari solusi. Ya, jangan sampai aktivitas mobilisasi masyarakat kita biarkan tanpa kontrol. Dampak dari mobilitas orang ya dalam libur panjang beberapa waktu yang lalu sudah kita ketahui pasti diikuti dengan kasus aktif harian, pasti akan diikuti dengan rumah sakit yang bertambah penuh oleh pasien, pasti diikuti nanti dengan korban kematian yang lebih banyak lagi, pasti akan diikuti dengan korban para nakes, para dokter, perawat yang akhirnya juga ikut gugur ketika merawat pasien. Semuanya harus sadar ya bahwa upaya kita untuk tidak mudik sekali lagi semata-mata demi keselamatan bersama. Pesan Presiden kemarin, seluruh pejabat, para menteri dan pejabat lainnya, kalau berkunjung ke daerah ingatkan ini, ya kita harus menjaga momentum di mana COVID kita lumayan terkendali. Kita tidak mengatakan ini terbaik kita, tetapi lumayan terkendali dibandingkan dengan banyak negara yang sekarang kasus aktifnya luar biasa, angka kematian hariannya juga sangat banyak sekali. Oleh karenanya mencegah warga tidak mudik atau kembali ke kampung halaman sementara waktu, baik yang di dalam negeri.